Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ahmad Heri Putranto dengan NPM 4523210005. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya yang dimana saya mendapatkan nomor 40 yaitu Sistem Pembayaran Meteran Listrik PLN. Di sini ada beberapa materi yang sudah saya dapat dan langsung saja saya akan beritahu, yaitu yang pertama saya akan membuat selection atau seleksi, yang kedua repetition atau pengulangan, yang ketiga ada array, yang keempat ada function, yang kelima ada string atau file, yang keenam ada selection sort atau descending. Dari program ini saya akan membuat awalannya yaitu include IOStream, lalu dilanjutkan dengan include string H karena akan menggunakan string. Lalu ada include fstream yang dimana nanti akan menjadi sebuah file using namespace std. Lalu di sini ada integer r, e, v, dan o. Lalu ada integer j, x, dan b. Karakter nama Ahmad Hoeri. Konstanta integer jumlah sama dengan 2, k sama dengan 1, t sama dengan 1, h sama dengan 1. Di sini saya akan membuat sistematika menu dalam program, yang dimana dimulai dengan void begin. Lalu ada sila di sini ada saya membuat menu, silahkan memilih pilihan Anda, yaitu yang pertama ada pemilihan pasca bayar, yang kedua adalah pemilihan prabayar. Yang selanjutnya saya menutup yang pertama ini, lalu saya lanjutkan dengan yang kedua, yaitu metode pembayaran. Yang saya pilih adalah metode pembayaran prabayar. Di sini kita akan memilih dengan apa kita akan membayar. Nomor satu dengan menggunakan tunai atau cash. Nomor dua dengan menggunakan debit kartu BRI. Nomor tiga yaitu dengan menggunakan debit kartu BCA. Yang keempat dengan menggunakan debit kartu Mandiri. Lalu s- ditutup lalu dan dilanjutkan dengan pilihan jenis pembayaran Anda, yaitu ada nomor satu, yang dimana nomor satu itu pembayaran untuk token listrik, yang kedua itu pembayaran untuk listrik, yang ketiga itu pengecekan atau pemeliharaan listrik, yang keempat pemulihan listrik yang sudah rusak. Saya akan memulai functionnya yaitu integer main, lalu ada integer r, e, v, o, l sama dengan 2. Lalu ada integer j, x, b, dan a. Karakter nama satu sama dengan Ahmad Khairi. Karakter nama 2 30. Konstanta integer jumlah 2, k sama dengan 1, t sama dengan 1, h sama dengan 1. Long, harga, total, bayar, dan kembalian. Lalu akan dibuka dengan membuat function yang dimana fungsi program dari program yang sudah saya buat, yang dimana saya mulai dengan begin, buka kurung, lalu tutup kurung. Dikarenakan dari awalan saya sudah membuat sistematika menu dalam program dengan membuat void begin. Oleh karena itu, saya melanjutkan dengan membuat function atau fungsi program dengan begin juga, dikarenakan jika saya menulis dengan huruf yang lain, misal dengan mulai atau start, tetapi di atasnya saya tulis void begin, itu tidak akan jalan programnya. Lalu di sini ada membuat daftar pembayaran listrik, yang dimana daftar pembayaran 3 bulan terakhir secara berturut-turut. Lalu ada for J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan X, J plus plus. Lalu saya membuat selection sort descending, yang dimana saya menggunakan integer R,
E, V, dan O. A sama dengan 2, while R kurang dari sama dengan L kurangi 2. Buka kurung, E sama dengan V, R sama dengan V kurangi 2, while R kurang dari sama dengan 1 kurangi eh, maaf, R kurang dari sama dengan L kurangi 2, buka kurung, if V kurang dari sama dengan E sama dengan V plus plus tutup kurung. C out INDL, V sama dengan E sama dengan A. Lalu di sini ada melakukan repetition atau selection, yang dimana saya menggunakan switch J, buka kurung, case 1, C out, bulan Januari, INDL. Lalu ada C out, prabayar dengan menggunakan sistem prabayar, INDL, C out, pembayaran dengan kartu debit BCA, INDL. Lalu saya akan membuka dengan C out lagi, yang dimana berisi pembayaran untuk token yang habis. Untuk nomor pertama, INDL. Lalu yang kedua ada pembayaran listrik. Yang ketiga adalah pemeliharaan listrik. Lalu saya tutup menu pertama ini dan saya lanjutkan dengan menu kedua, yang dimana menu kedua ini berisi banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk membayar ketiga ketiga tagihan tersebut. Yang dimana nomor dua tagihannya sebanyak 450.000, ya, sekisaran 3 bulan yang lalu, dan pembayarannya baru lunas sekitar 250.000. Dan yang ketiga, tagihannya tidak ada, bulannya tagihannya masih belum tertulis untuk 1 bulan, tetapi dia sudah membayar sekitar 50.000. Dan saya tutup dengan break, karena kalau tidak ada break, maka program ini tidak ada akan terulang-ulang dan tidak akan terlanjut ke yang selanjutnya. Lalu ada case 2, yang dimana case 2 ini berisi pembayaran di bulan Februari dengan menggunakan sistem prabayar juga, tetapi berbeda sistem prabayarnya. Kalau di sini pembayarannya dengan cash atau tunai, yang dimana ada sis, ada tiga keluhan, yaitu yang pertama adalah pelunasan pembayaran listrik, yang kedua pemeliharaan listrik, yang ketiga penambahan watt pada listrik. Lalu saya tutup program yang pertama dan dilanjutkan dengan banyaknya biaya yang dibutuhkan. Yang nomor pertama, tagihannya sebesar 500.000 selama 2 bulan. Pembayarannya belum lunas. Yang kedua, tagihannya sebesar 25.000, tidak ada bulan, pembayarannya 25.000. Yang ketiga, sudah lunas. Lalu saya tutup dengan break kembali, dan case 3 ada di bulan Maret. Dengan sama sistemnya dengan sistem prabayar, yaitu tetapi dengan pembayaran kartu debit BCA. Yang dimana keluhannya ada dua, yaitu satu, pembayaran listrik, yang kedua, pemeliharaan listrik. Yang nomor pertama itu tagihannya sebesar 35.000 selama 1 bulan. Pembayarannya lunas. Lalu yang kedua, tagihannya sebesar 100.000 sebesar 5 bulan. Pembayaran lunas. Saya tutup dengan break. Lalu ada menggunakan string untuk informasi loket, yang dimana string loket sama dengan loket PLN, string file name sama dengan pembayaran, plus loket plus txt. Dan saya tutup dengan membuat void end, yang dimana void end, di dalam void end ini terdapat cout, terima kasih, dan silakan datang kembali. Berikut adalah eh berikut adalah hasil runningan dari codingan saya, C++.
Jadi di sini ini adalah hasil dari codingannya, yang dimana nomor satu pemilihan pasca bayar, yang kedua pemilihan prabayar. Lalu metode yang kedua adalah metode pembayaran prabayar. Dengan lanjutan silakan pilih dengan apa Anda membayar. Yang pertama adalah dengan menggunakan tunai atau cash, yang kedua dengan menggunakan debit kartu DBRI, yang ketiga dengan menggunakan debit kartu BCA, yang keempat dengan menggunakan debit kartu Mandiri. Lalu saya membuat pilihan jenis pembayaran Anda. Yang pertama adalah pilihan untuk token listrik, yang kedua pembayaran untuk listrik normal, yang ketiga pengecekan atau pemeliharaan listrik, yang keempat pengembalian atau pembelian listrik yang sudah rusak. Di sini ada struk untuk pembayaran 3 bulan terakhir ini, yang dimana bulan Januari dengan sistem prabayar, pembayaran dengan kartu debit BCA, pembayaran untuk token yang habis, yang pertama pembayaran untuk token yang habis, yang kedua pembayaran listrik, yang ketiga pemeliharaan listrik. Lalu ada banyaknya biaya yang dibutuhkan, yang di sini hanya ada nomor 2 dan 3 karena nomor satu sudah dianggap lunas. Nomor 2 yang dimana nomor 2 itu adalah pembayaran listrik. Pembayaran listrik tagihannya sekitar 450.000 rupiah. Selama 3 bulan terakhir ini pembayaran yang baru pem, yang baru konsumen bayar sekisar 250.000. Lalu nomor 3 tagihan tidak ada selama 1 bulan, pembayaran 50.000 dan sudah lunas. Lalu ada bulan Februari, yang dimana tetap sama menggunakan sistem prabayar, tetapi pembayarannya dengan cash atau tunai. Terbagi menjadi tiga tahap, yaitu yang pertama pelunasan pembayaran listrik, yang kedua pemeliharaan listrik, yang ketiga penambahan watt pada listrik. Lalu akan dilanjutkan dengan banyaknya biaya yang dibutuhkan. Untuk nomor pertama, pelunasan pembayaran listrik, tagihannya sekitar 500.000 selama 2 bulan terakhir, pembayaran belum lunas oleh konsumen. Lalu nomor dua, ada pemeliharaan listrik. Pemeliharaan listrik, tagihannya sekitar 25.000, tidak ada bulan, pembayaran sudah lunas sekitar 25.000 juga. Nomor tiga tidak ada dikarenakan penambahan watt pada listrik sudah lunas oleh konsumen. Lalu yang ketiga ada di bulan Maret, yang dimana bulan Maret itu dengan menggunakan prabayar, pembayaran dengan kartu debit BCA terbagi menjadi dua, yaitu satu pembayaran listrik dan kedua pemeliharaan listrik. Nomor satu yaitu pembayaran listrik, tagihan sekitar 35.000 selama 1 bulan, pembayarannya lunas. Nomor dua pemeliharaan listrik, tagihan sekitar 100.000 sebesar 5 bulan, pembayaran lunas. Lalu akan saya tutup dengan terima kasih. Silakan datang kembali. Ya, di sini ada pseudocode dan algoritma tugas besar yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah kamus atau deklarasi variabel, yang dimana ada integer R, E, V, dan O. Lalu ada integer J, X, dan B. Karakter nama Ahmad Hoiri. Konstanta integer jumlah 2, K1, T sama dengan 1, H sama dengan 1. Lalu ada print sistem pembayaran listrik. Yang kedua ada print memilih sistem pembayaran Anda. Yang ketiga print sistem pembayaran prabayar. Yang keempat print sistem pembayaran pasca bayar. Yang kelima adalah print metode pembayaran. Yang keenam print pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu debit BCA. Yang ketujuh print silakan pilih pembayaran apa yang Anda inginkan. Yang kedelapan print tampilan pembayaran selama 3 bulan terakhir. Yang kesembilan, print tampilan bayaran bulan Januari, print tampilan bayar bulan Februari, dan yang terakhir, print tampilan bayaran bulan Maret. Di sini ada kamus atau deklarasi variabel function, yang dimana integer revo, integer J, X, B, karakter name Ahmad Heri, konstanta integer jumlah 2, K1, T1, H1 sama dengan 0. Lalu ada begin, lalu ada begin,
dan dilanjutkan dengan algoritma atau deskripsi variabel atau bisa juga disebut function yang dimulai dengan begin integer r, e, v, dan o, a sama dengan 2, while r kurang dari sama dengan l kurangi 2, buka kurung, e sama dengan v, r sama dengan v kurangi 2, while r kurang dari sama dengan l kurangi 2, buka kurung, if v kurang dari sama dengan sama dengan v, v plus plus tutup kurung, cout, indl, v sama dengan e sama dengan a. Lalu di sini ada menggunakan string untuk informasi loket, yang dimana string loket sama dengan loket PLN, string file name sama dengan pembayaran, plus loket plus txt. Dan ada kamus atau deskripsi variabel judul yang dimana print sistem pembayaran listrik. Dan dilanjutkan dengan algoritma dari program ini. Algoritma dari program ini adalah membuat function void begin. Dan yang kedua ada membuat atau menginput begin. Yang ketiga menampilkan begin dari program ini. Yang keempat membuat function menu program. Yang kelima menampilkan function menu program. Yang keenam function integer main. Yang ketujuh integer r, e, v, dan o. Yang kedelapan L sama dengan 2. Yang kesembilan membuat atau mengisi daftar pembayaran listrik. Yang ke-10 menampilkan daftar pembayaran listrik. Yang ke-11 membuat program selection short descending. Yang ke-12 dilanjutkan dengan J++. Yang ke-13 jika J kurang dari sama dengan X, maka kerjakan baris 76 sampai dengan baris 78. Membuat function sebelum diurutkan descending. A sama dengan 2, while R kurang dari sama dengan L kurangi 2, E sama dengan V, R sama dengan V kurangi 2, while R kurang dari sama dengan L kurangi 2. Jika R kurang dari sama dengan L kurangi 2, maka kerjakan baris 85 sampai dengan baris 87. If V kurang dari sama dengan E sama dengan V, V plus plus, V sama dengan E sama dengan A. Yang ke-27 adalah menampilkan atau memperlihatkan hasil dari selection short descending. Yang ke-28 kita akan membuat function repetition, yang dimana function repetition nomor 29 case 1, nomor 30 adalah print pembayaran bulan Januari, yang ke-31 adalah print prabayar, karena dengan sistem prabayar. Nomor 32 print pembayaran dengan kartu debit BCA. Nomor 33 print pembayaran dengan token yang habis. Nomor 34 print pembayaran listrik. Nomor 35 print pemeliharaan listrik. Nomor 36 print banyaknya biaya yang dibutuhkan. Nomor 37 tagihan 1 sama dengan 450.000. Nomor 38 print tagihan 2 tidak ada alias lunas. Nomor 39 menampilkan hasil dari case 1 yang sudah dibuat dan akan dilanjutkan di case 2. Case 2 print pembayaran bulan Februari, lalu ada print prabayar, lalu ada print pembayaran dengan cash atau tunai, dan print pelunasan biaya listrik, print pemeliharaan listrik, lalu ada penambahan watt pada listrik, lalu print banyaknya biaya yang dibutuhkan, lalu ada print tagihan pertama sama dengan 500.000, lalu ada print tagihan kedua sama dengan 250.000, yang ketiga tagihan ketiga print tagihan ketiga sama dengan lunas. Lalu diakhiri dengan menampilkan hasil dari case 2 yang sudah dibuat dan akan dilanjutkan di case 3. Yang dimana case 3 terdiri dari print pembayaran bulan Maret, print prabayar, print pembayaran menggunakan kartu debit BCA, print pembayaran listrik, print pemeliharaan listrik, print banyaknya biaya yang dibutuhkan, print tagihan 1 sama dengan 35.000, print tagihan 2 sama dengan 100.000. Menampilkan hasil dari case 1, menampil, maaf, ada kesalahan. Menampilkan hasil dari case 3 menggunakan string loket sama dengan loket PLN, string file name sama dengan pembayaran plus loket, void end karena akan diakhiri dan selesai. Sekian dari sekian presentasi praktikum algoritma dan pemrograman dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.